Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Sina Basparlin, I071804. Nah, di mata kuliah proyek kreatif yang ketiga ini, saya membuat proyek yang namanya itu Corsa, yaitu Control dan Monitor Smart Home System. Nah, jadi komponen utama yang dipakai pada proyek ini adalah Wemos D1, yang mana itu modul development board yang berbasis WiFi dari masih dalam keluarganya ESP8266, terus bisa diprogram dengan software Arduino IDE. Terus ada modul relay yang menjadi switch untuk lampu dan untuk solenoid lock door-nya nanti. Terus ada motor servo SG90. Nah, nanti itu akan digunakan untuk memutar keran air. Terus ada sensor peer. Sensor peer ini kan pasif infrared. Jadi dia buat mendeteksi pergerakan yang masuk ke area kita dengan sensor panasnya. Terus ada sensor DHT11. Nah, DHT11 ini tuh sensor yang fungsinya tuh bisa mensensing objek suhu dan kelembapan udara di sekitar. Nah, terus ada solenoid door lock, yaitu kunci pintu elektronik lah istilahnya. Jadi dia menggunakan arus listrik. Nah, terus proyek ini terintegrasi dengan software yang namanya Blink. Karena ini kan proyek smart home, jadi dia IoT, Internet of Things. Jadi menggunakan aplikasi Blink di sini untuk proyek ini. Nah, Blink sendiri itu platform untuk aplikasi untuk OS mobile kayak misalkan iOS atau Android OS sendiri. Nah, yang tujuannya itu bisa mengendalikan modul pada Arduino, Raspi, ESP, Wemos, dan modul sejenisnya melalui koneksi internet yang stabil. Nah, dari situlah IoT. Nah, jadi desain integrasi sistemnya itu seperti ini. Jadi, di Wemos sendiri, di Wemos nantinya sensor peer, SG motor servo, terus sensor DHT itu akan dihubungkan ke Wemos. Nah, kemudian modul relay ini itu akan dihubungkan ke Wemos. Nah, lampu AC-nya ini dan juga solenoid door lock itu dihubungkan ke modul relay. Jadi switch-nya dari modul relay sini. Nah, modul relay-nya yang dihubungkan ke Wemos, dan ini terhubung listrik. Nah, Wemos kan menggunakan WiFi ya, basis WiFi. Nah, untuk integrasi sama aplikasi Blink nanti dia ada yang namanya kayak AutoCAN. Nah, itu AutoCAN-nya itu yang nanti dimasukkan pada program Arduino untuk connect di software dan di Wemos-nya ini. Nah, terus untuk integrasi komponennya sendiri, yang pertama kan ada tadi rangkaian sensor peer. Nah, jadi ya pada peer itu outputnya dihubungkan ke pin D5, VCC ke pin 5 volt, ground ke ground. Terus untuk rangkaian servo di Wemos di pin D10 untuk outputnya, VCC pada pin 5 volt, ground ke ground. Terus untuk yang sensor DHT11, pin data itu dihubungkan ke pin D2, VCC ke 5 volt, dan ground ke ground. Nah, untuk solenoid door lock ini, jadi jack DC pada relay itu relay yang untuk terminal 4 itu dihubungkan ke jack DC. Terus yang relay keempat yang komnya dihubungkan ke pin untuk plus di solenoid. Terus jack DC yang minus itu dihubungkan ke pin door lock yang minus. Nah, relaynya sendiri nanti dihubungkan ke Wemos. Nah, yang mana pada input terminal 4 dihubungkan kepada pin D7, VCC ke 5 volt, dan ground ke ground. Nah, untuk integrasi komponen pada rangkaian lampu AC, nah lampu AC juga ini melalui terminal relay, modul relay itu. Nah, jadi fitting lampu itu akan dihubungkan ke relay yang di terminal 1, terus
relay terminal 1 itu nanti nyambungnya ke lampunya. Nah, terus fitting yang N-nya itu ke lampu yang pin N. Terus relay pada terminal 1 itu dihubungkan ke WMOS di pin D8. Nah, jadi skema alatnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, terus untuk waktu alat itu sudah jadi, terus kita kasih source code Arduino IDE. Nah, untuk memasukkan AutoCAD yang udah kita dapatkan. Nah, itu nanti kita dapatkan dari registrasi di Blink. Nah, setelah itu barulah kita bisa menggunakan proyek ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembahasan tentang aplikasi Blink itu sendiri. Di sini kita ke Blink, tampilan Blink. Nah, jadi kalau di awal itu nanti kita akan dibawa ke tampilan yang seperti ini. Sebelumnya paling pertama itu nanti akan ada registrasi untuk membuat akun Blink. Nah, nanti akan disuruh masukkan email dan passwordnya. Nah, emailnya nanti itu akan dikirim untuk digunakan mengirimkan AutoCAD untuk dimasukkan kodenya itu ke program Arduino-nya nanti. Nah, jadi nanti new project kita masukkan namanya, terus modul device-nya kita cari yang WMOS D1. Nah, tinggal klik OK. Nah, ini kan cuman tema aja, mau yang gelap atau yang terang. Nah, terus nanti kita tinggal buat aja. Nah, di sini kebetulan saya sudah buat. Nah, jadi di sini saya buatnya menggunakan button sebanyak 4, terus menggunakan satu buah slider, terus menggunakan LCD, menggunakan notification. Nah, notification. Jadi di sini juga ada Twitter dan ada email. Nah, untuk masing-masing widgetnya itu nanti akan disetting sesuai dengan pin yang sudah kita pasangkan pada project kita. Nah, jadi di sini yang pertama lampu. Nah, di lampu itu ke pin digital yang di D8, terus modenya switch. Nah, terus ke yang door lock itu pin di digital yang D7, terus modenya juga switch. Nah, untuk yang per LED ini jadi nanti ketika jadi ini virtual, jadi dia kan kalau yang digital tadi itu untuk kita kayak kontrol gitu loh, jadi kita kayak bisa menggerakkan atau mengendalikan perangkatnya. Nah, kalau yang virtual itu kita taunya dari notifikasi atau sesuatu perubahan dari HP. Nah, ini outputnya yang pin yang virtual dan kita pakai yang V1 switch, modenya switch. Nah, terus yang kita buat peer alert juga. Nah, nanti saya jelaskan tentang bedanya peer yang LED peer sama peer alert. Nah, di sini juga virtual yang V0, terus modenya juga switch. Nah, untuk yang slidernya itu menggunakan yang virtual juga di pin V3, terus ini 0180 ini adalah sudut untuk memutarkan motor servo yang SG90 kan bisa hingga 270 derajat. Nah, ini kita pakai hingga 180 derajat. Terus notifikasi, terus nah di sini ada untuk LCD-nya. Nah, nanti LCD-nya itu output dari hasil sensing oleh sensor DHT11. Nah, jadi pinnya di virtual 5 dan virtual 6 untuk kelembapan dan suhu. Nah, jadi kalau sudah disetting seperti ini, kita harus terhubung ke internet supaya kita bisa melakukan atau menjalankan projectnya. Nah, ini kita tekan tombol play di kanan atas. Nah, jadi nanti ketika button lampu kita tekan, lampu akan menyala. Kita tekan ke off juga akan mati. Nah, door locknya juga gitu, kita tekan on nanti dia akan. Nah, kalau di door lock itu kan ada
apa ya, normally open sama normally close. Nah, ini bisa kita atur off on-nya itu mau yang bagaimana, mau yang off itu mengunci atau off itu yang membuka pintu. Nah, itu tergantung dari pemasangan pin di di relay dan relay ke WMOS-nya. Nah, terus untuk peer LED sendiri, nah jadi nanti ketika LED itu mendeteksi adanya suatu objek, nanti ini akan menyala dengan sendirinya tanpa disentuh. Nah, jadi on gitu. Nah, sedangkan peer alert nanti begitu kalau kita nyalakan, kita on, nanti dia begitu mendeteksi objek, dia akan memunculkan notifikasi. Nah, kalau yang peer alert nanti dia off atau on-nya itu otomatis kalau dia mendeteksi sesuatu. Nah, untuk servo sendiri itu kita tinggal slide seperti ini, itu untuk memutar servonya secara real time. Nah, untuk hasil dari DHT11-nya itu nanti akan ditampilkan di LCD ini, kelembapannya sekian persen dan suhunya berapa derajat Celcius. Ya, kurang lebih begitu. Ya, jadi proyek ini sebenarnya tidak berjalan atau menghasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena mengalami beberapa kendala. Yang pertamanya karena semenjak COVID ini diputuskan bahwa proyek ini itu boleh dikumpulkan simulasinya saja. Nah, biaya untuk pembuatan proyek ini sendiri itu memakan kurang lebih sekitar 300 ribu ke atas. Nah, di waktu yang bersamaan ada beberapa kendala finansial yang terjadi dan kendala itu tidak bisa terbackup istilahnya. Akhirnya diputuskan untuk ya udah buat simulasi aja. Nah, ketika buat simulasi ini ternyata kendalanya juga ada banyak, yang mana di beberapa aplikasi atau software di PC untuk melakukan simulasi itu tidak ada library. Maksudnya untuk proyek ini library-nya itu ada beberapa yang tidak ada, terutama kayak WMOS, terus kayak lampu. Padahal lampu kan cukup sederhana, tapi ada yang tidak memiliki lampu itu. Dan selanjutnya juga untuk simulasi project IoT sendiri itu setelah dicari mencari sumber, referensi dan lain-lain, sangat hampir tidak ada ditemukan simulasi IoT, simulasi yang menggunakan software. Adanya prakteknya langsung yang langsung buat alat gitu. Nah, apalagi untuk aplikasi Blink ini sendiri, itu adalah kendalanya juga. Nah, sebenarnya di samping itu juga di waktu itu juga ada beberapa kendala atau permasalahan yang sifatnya internal. Ada banyak masalah dan itu yang akhirnya kesalahan saya di situ, yang istilahnya tidak konsultasi dengan dosen pembimbing. Nah, padahal itu kan sangat penting untuk berjalannya proyek ini. Akhirnya dari banyaknya struggling yang terjadi, yang dihadapi, akhirnya ya ini proyek ini dibuat hanya seperti penjelasan dan tidak pernah konsultasi. Harapannya ya mungkin diberikan kesempatan untuk memperbaiki proyek ini, tapi mungkin belum bisa dalam waktu yang cukup dekat ini, karena masih ada beberapa masalah yang bersifat internal atau privasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi mungkin bertele-tele atau kurang dapat dipahami, tapi semoga ada yang dimengerti, dipahami, dan ditahu maksud dan tujuannya apa. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih.
Saya Muhammad Ibnu Sina Abbas Parlin, I07180024. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.